Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer yang gagal seleksi CPNS maupun P3K. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang telah berhasil lulus pada seleksi P3K tahap 1 dan CPNS 2024. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan instruksi terbaru Kepala BKN soal nasib honorer yang gagal CPNS dan P3K 2024. Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu ya. Ini instruksi terbaru Kepala BKN mengenai nasib para honorer ini, yang mana para honorer yang mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2024 gagal, tetapi ada 4 poin penting yang perlu kita ketahui bersama dari apa yang diinstruksikan oleh Judan Arif Fakrullah selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara. Nah, apa kira-kira 4 poin penting itu Bapak Ibu? Tentunya itulah yang perlu kita ketahui pada informasi ini. Supaya lebih jelas, saya mengajak seluruh Bapak Ibu untuk mengikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Jakarta, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala BKN Judan Arif Fakrullah menyampaikan pernyataan terbaru mengenai CPNS, nasib honorer, dan pengangkatan non-ASN menjadi P3K paruh waktu. Berikut beberapa poin penting dari pernyataan Kepala BKN Prof. Judan, panggilan akrabnya. Jadi hal ini perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, apa saja hal penting yang telah disampaikan oleh Kepala BKN. Yang pertama, segera usulkan pengangkatan P3K per waktu. Tentunya ini adalah himbauan kepada para PPK masing-masing instansi Bapak Ibu ya. Ini himbauan dari BKN kepada seluruh pimpinan daerah untuk segera mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu. Kepala Badan Kepegawaian Negara meminta instansi pusat dan daerah untuk mulai mempersiapkan pengusulan pengangkatan P3K paruh waktu. Dengan usul yang disampaikan segera, tentunya itu akan direspon dan diproses oleh pemerintah pusat dalam hal ini, yaitu Kepala Badan Kepegawaian Negara dan juga Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dia mengatakan, BKN tidak dapat mengeluarkan pertimbangan teknis atau pertek pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu tanpa usulan dari instansi. Karena pedoman BKN dalam hal ini adalah usulan dari instansi berdasarkan kebutuhannya. Maka jelas apa yang disampaikan oleh Kepala BKN, bagi daerah yang ada honorernya yang tidak lulus CPNS maupun P3K, wajib segera diusulkan. Diketahui mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K per waktu diatur dalam Keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025. Dalam Keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, dengan Kepmenpan RB nomor 16 2025 itu, disebutkan bahwa pengadaan P3K per waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN 2024. Pada diktum kelima, Keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tertanggal 13 Januari 2025 itu, dinyatakan bahwa pengadaan P3K per waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Mengenai mekanisme pengangkatan honorer database BKN menjadi P3K per waktu, diatur di diktum ke-7
Keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor 16/2025, yakni pertama, pejabat pembina kepegawaian atau para PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K per waktu kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. Berikut rincian kebutuhan P3K per waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. Berikut, Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K per waktu pada setiap instansi pemerintah. Seterusnya, rincian kebutuhan P3K per waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Selanjutnya, PPK mengusulkan nomor induk P3K, nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K per waktu dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai aparatur sipil negara. Kemudian, penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPL paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Dan berikut yaitu para PPK menetapkan pengangkatan P3K per waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 juga mengatur mengenai masa perjanjian kerja P3K paruh waktu. Nah, ini juga perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, bagaimana mekanisme masa kerja atau masa perjanjian kerja P3K paruh waktu. Ikuti terus informasinya. Disampaikan bahwa pada diktum ke-13 dinyatakan bahwa masa perjanjian kerja P3K per waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Mengenai jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K per waktu ditetapkan oleh PPK, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Adapun terkait gaji P3K paruh waktu, tertuang dalam diktum ke-19 Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 bahwa P3K per waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Kemudian sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian bunyi diktum ke-20. Berikutnya, tahun terakhir penetapan honorer. Kepala BKN mengatakan penataan honorer dituntaskan tahun ini. Ini adalah satu kebagian khusus bagi Bapak Ibu honorer. Ya, dari ketegasan apa yang disampaikan oleh Kepala BKN bahwa memang di tahun ini semua honorer dituntaskan. Selanjutnya, perekrutan CSN akan dilakukan dari jalur. Kemudian, tahun ini merupakan tahun terakhir dalam penataan ASN dari tenaga honorer karena ke depan pemerintah akan fokus pada perekrutan fresh graduate, kata Judan pada Jumat 28 Maret 2025 baru-baru ini. Kemudian yang ketiga dari apa yang disampaikan oleh Kepala BKN, jangan lupa siapkan gaji honorer. Profesor Judan mengimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer. Disampaikan bahwa jangan sampai honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menpan RB dengan nomor B/5993/2024 12 Desember 2024 tidak mendapatkan hak-haknya. Kepala BKN Judan menekankan agar pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan daerah tidak memberhentikan honorer dalam masa tunggu pengangkatan P3K. Kami berharap agar tidak ada yang dirugikan
dari proses penyesuaian pengangkatan CSN 2024 ini pesannya. Yang keempat adalah pembekalan CPNS 2024 dan P3K 2024. Nah, ini artinya bagi Bapak Ibu yang segera akan menjadi CPNS dan P3K Bapak Ibu. Prof. Judan selaku Kepala BKN menekankan bahwa proses pengangkatan CSN harus terus berjalan hingga SK pengangkatan diterbitkan. Dia meminta instansi segera memanggil para CPNS dan calon P3K untuk diberikan pembekalan baik melalui daring maupun luring. Profesor Judan menyampaikan, instansi harus memberikan pembekalan atau pelatihan kepada calon ASN sebelum diangkat menjadi CPNS maupun P3K agar saat masuk bekerja dapat bekerja dengan baik dan pelaksanaannya bisa melalui daring maupun luring sesuai kemampuan masing-masing instansi, pesan Judan selaku Kepala BKN. Demikian informasinya. Semoga dari 4 poin penting instruksi Kepala BKN ini bermanfaat terutama bagi para honorer yang tidak lulus CPNS maupun P3K 2024. Demikian juga dengan para honorer yang telah berhasil pada seleksi P3K tahap 1 dan fresh graduate CPNS 2024. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.